Selamat datang di video pengajuan permohonan tindakan karantina secara online. Video ini disusun untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memahami proses pengajuan permohonan tindakan karantina secara online. Mari kita ikuti panduan berikut secara seksama. 2 tahapan penting dalam pengajuan PTK online. Yang pertama, akses melalui laman resmi, dan kedua, siapkan dokumen dalam bentuk PDF. Untuk melakukan pengajuan permohonan tindakan karantina secara online, Sobat Q dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakses laman resmi PTK online melalui ptk.karantinaindonesia.go.id. Bagi Sobat Q yang sudah memiliki akun, silakan masukkan username dan password yang telah diperoleh setelah registrasi. Masukkan juga untuk kode unik yang tersedia, kemudian klik login. Jika sudah berhasil, maka akan masuk ke halaman PTK online. Untuk melakukan permohonan ekspor, silakan dapat memilih permohonan baru, pilih ekspor, dan pilih ikan. Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengisian identitas pemohon. Permohonan disampaikan kepada unit pelaksana teknis, sebagai contoh, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan, Bandara Supadio. Selanjutnya, silakan dapat mengisi data diri pemohon sebagai pemilik atau dikuasakan. Jika dikuasakan, silakan mengisi kolom hubungan dengan pemilik, bisa PPJK, EMKL, atau karyawan. Silakan isi data-data berikut. Jika perorangan, bisa mengisi identitas berupa KTP, namun jika perusahaan atau PT dapat memilih identitas berupa NPWP. Dipastikan semua data yang diisikan sudah benar dan sesuai. Apabila identitas pemohon sudah terisi, silakan dapat isi data penanggung jawab. Jika penanggung jawab sama dengan pemohon, silakan beri tanda checklist atau tanda centang pada kotak sama dengan pemohon. Namun, dipastikan sudah mengisi jabatan. Sebagai contoh adalah supervisor. Selanjutnya, silakan dapat mengisi data pengirim. Untuk data pengirim akan terisi secara otomatis sesuai data yang dimasukkan saat pendaftaran akun. Selanjutnya, silakan dapat mengisi data penerima. Bagi Sobat yang sudah pernah menambahkan mitra dagang pada data master, silakan pilih titik 3 pada kolom nama penerima untuk memilih mitra dagang agar dapat terisi secara otomatis. Jika data-data yang diisikan sudah benar dan sesuai, silakan pilih simpan dan lanjutkan dan klik yakin. Selanjutnya, Sobat Q akan diminta untuk mengisi pelabuhan dan alat angkut. Silakan dapat mengisi pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Sebagai contoh, selanjutnya, jika tidak ada pelabuhan transit, silakan dapat memilih tidak. Namun jika ada, silakan klik ada. Silakan dapat mencantumkan negara transit. Sebagai contoh, setelah itu, silakan dapat melakukan pencantuman dari moda transportasi sebelum transit dan juga pengangkutan terakhir. Silakan dapat melengkapi data-data berikut ini. Pastikan tanggal yang diisikan sudah sesuai, karena nantinya akan tertera pada sertifikat atau health certificate yang dikeluarkan. Jika sudah sesuai, silakan dapat pilih simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, pemohon dapat melakukan pengisian media pembawa. Sobat Q,
dapat memilih jenis media pembawa hidup, segar atau beku, produk, atau media pembawa lain. Sebagai contoh yaitu hidup. Kemudian silakan dapat input komoditas. Silakan dapat mengisi klasifikasi komoditas, kode HS, dan jumlah, berat bersih, berat kotor, nilai barang, hingga jumlah kemasan. Jika data sudah sesuai, silakan klik simpan. Sobat Q dapat mengisi uraian media pembawa yang akan dilakukan ekspor mulai dari sumber media pembawa, peruntukan, hingga informasi tambahan. Saat pengisian tanda pada kemasan, dipastikan diisi dengan nama komoditas karena akan muncul di deskripsi komoditi pada health certificate. Jika sudah terisi dan sesuai, silakan dapat klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, Sobat Q dapat melakukan pengisian dokumen yang diperlukan. Sebagai contoh, dokumen yang diperlukan dalam pengajuan ekspor arwana yaitu invoice, packing list, hasil laboratorium, surat kuasa, CKIB, SAJLN, dan Certificate of Origin atau COO dari Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, silakan dapat memenuhi dokumen yang diperlukan, yaitu dokumen kesehatan, dokumen pendukung, dokumen terkait. Silakan klik upload, kemudian pilih jenis dokumen, nomor dokumen, instansi penerbit, negara penerbit, tanggal dokumen, keterangan jika ada, dan juga pilih file untuk unggah dokumen. Pastikan dokumen yang diunggah tidak lebih dari 2 MB. Silakan dapat diisi untuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Jika seluruh keperluan dokumen sudah terisi, silakan dapat klik simpan. Kemudian, klik tutup. Selanjutnya, silakan dapat upload ataupun unggah dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan. Jika seluruh dokumen persyaratan sudah berhasil diunggah, selanjutnya Sobat Q dapat melakukan pengisian tempat pemeriksaan tindakan karantina. Pada bagian rencana pemeriksaan, apabila memilih lokasi pemeriksaan di luar pelabuhan atau bandara seperti instalasi karantina, maka silakan disesuaikan dengan tanggal pemeriksaan fisik oleh petugas. Sebagai contoh, 1 hari sebelum keberangkatan. Namun, jika lokasi pemeriksaan di dalam bandara, silakan diisi sesuai tanggal keberangkatan. Selanjutnya, silakan mengisi lokasi pemeriksaan, jenis tempat, nama tempat, kode gudang atau lokasi, nomor registrasi, dan alamat tempat. Nomor registrasi, jika akan melakukan pengiriman ekspor ke Cina, silakan dapat menuliskan nomor registrasi Cinanya. Silakan melengkapi data-data berikut contoh pengisian datanya. Jika semua data sudah terisi dengan benar, silakan klik konfirmasi. Langkah selanjutnya, Sobat Q silakan dapat mengaktifkan fasilitas draft sertifikat, membaca dan menyetujui pernyataan yang ada. Jika sudah checklist ataupun centang pada kotak persetujuan, silakan klik ajukan PTK, lalu cetak permohonan K1.6. Demikian panduan pengajuan permohonan tindakan karantina secara online. Kami harap tutorial ini dapat membantu Sobat Q dalam menjalankan proses karantina yang tertib dan efisien.